Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial visualisasi data dengan menggunakan aplikasi ArcView dan juga Geoda. Yang pertama, pada aplikasi ArcView di sini saya akan menggunakan peta Jawa dan Jawa Bali. Di sini sudah ada petanya. Yang pertama, saya akan mengganti warna pada peta-peta ini. Nah, tinggal kita pencet pada tombol warna itu dan kita ganti pada legend type-nya dengan ganti unit. Dan pada value-nya saya menggunakan dengan nama kabupaten. Di sini saya juga bisa mengganti pada warna-warna yang saya inginkan. Nah, setelah itu kita apply, dapat dilihat warna-warnanya berubah sesuai dengan nama warna dengan kabupatennya. Di sini saya juga akan memberikan nama per kabupaten pada setiap daerah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan tabel yang ada pada peta Jawa Bali ini. Di sini ada kode nama kabupaten, nama kecamatan, dan ada nama pulaunya dan ada nama selatnya juga. Di sini saya akan menunjukkan untuk cropping data. Di sini saya akan mengcropping data yaitu pada Kabupaten Gresik. Di sini pada tem kita pilih query. Nah, setelah itu kita pencet yang nama kabupaten sama dengan kita pada value kita pilih pada kabupaten yang ingin kita cropping. Di sini saya akan mengcropping Kabupaten Gresik. Jadi saya akan memilih pada Kabupaten Gresik. Setelah dipilih kita pilih new set. Setelah itu pada kabupaten yang kita pilih akan pada tabel akan berwarna kuning, yaitu tabel yang kita cropping. Setelah kita cropping, kita simpan dulu. Kita pencet pada tem, kita pencet pada convert to the shape, kita simpan pada tempat yang sama. Kita ganti nama sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya kasih nama dengan Gresik. Setelah itu kita save. Setelah itu hasil croppingnya yaitu pada Kabupaten Gresik sendiri dapat dilihat itu hasil croppingnya, petanya. Di sini akan saya perbesar dan juga saya akan ganti warnanya. Setelah itu kita ganti warnanya pada Kabupaten Gresik ini, kita ganti warnanya untuk simbol untuk value-nya kita ganti dengan nama kecamatan. Selanjutnya kita dapat lihat. Nah, setelah itu kita juga bisa memunculkan nama setiap kecamatan dari Kabupaten Gresik ini. Seperti yang tadi kita pencet tem dan kita pencet auto label. Pada labelnya kita pilih yang nama kecamatan. Di sini sudah tertulis nama kecamatan. Selanjutnya saya akan menunjukkan layout. Kita akan menggunakan layout. Pada layout itu kita bisa ganti layoutnya pada ukuran kertas yang kita inginkan dan bentuknya kita bisa landscape ataupun berdiri. Selanjutnya kita pencet yang bagian pojok bawah itu, kita view frame, kita pilih yang view 1 dimana itu hasil cropping pada Kabupaten Gresik. Kita bisa atur seberapa besar yang ukuran peta yang kita inginkan. Kita bisa tata bentuk petanya mau di sebelah mana, di bagian sebelah mana. Setelah itu di sini saya akan menambahkan teks, yaitu kita pencet pada tombol T, kita pilih yang bagian gambar T yang besar atau bisa langsung kita tulis. Itu di sini saya membuat judul peta Kabupaten Gresik. Habis itu kita tata, saya taruh di bagian tengah. Habis itu kita perbesar sesuai ukuran yang kita inginkan. Di sini saya akan menaruh di bagian tengah. Saya ukur. Selanjutnya saya juga akan memunculkan nama-nama per kecamatan berdasarkan warna. Dimana setelah itu kita akan menjadikan satu pada layout. Di sini kita pencet tombol yang paling kanan 2 kali, kita pencet pada kolom yang kedua yang bentuknya setlist, dimana kita pilih yang view frame, dimana view
frame. Nah, di sini sudah muncul. Nah, setelah itu kita bisa lihat, kita bisa ukur, dan kita selanjutnya ini menurut saya sudah selesai. Jadi saya mau mensimpan, kita pencet pada file, kita ekspor. Nah, disimpan pada tempat yang tadi, di mana saya karena pinginnya jadi JPG, karena jadi gambar, kita pilih file tipenya yang JPG dan kita kasih nama. Saya kasih namanya peta Gersik, kita pencet OK. Setelah itu kita akan lihat hasil dari layout ini. Nah, berikut ini hasil layout dari aplikasi ArtView, dimana ukurannya seperti ini. Selanjutnya saya akan dari hasil cropping tadi, saya akan melakukan joining data dengan Excel, yang dimana berdasarkan kabupaten. Berdasarkan itu kita pencet add. Jangan lupa untuk Excelnya ini kita ganti pada txt. Di sini saya menggunakan 3 data, yaitu kepadatan penduduk, data kepadatan penduduk Kabupaten Gersik berdasarkan kecamatan, terus angka kelahiran bayi, dan juga gizi buruk per kecamatan pada Kabupaten Gersik. Selanjutnya di mana nama-nama kecamatan harus sama dengan nama-nama kecamatan yang ada di peta. Pertama kita pencet pada nama kecamatan yang di gizi dan nama kecamatan yang di adverse Gersik. Habis itu kita pencet yang join. Dapat dilihat pada Excel yang tadi juga menjadi satu dengan yang tadi. Setelah itu jangan lupa kita simpen dulu data joiningnya ke tempat yang sama dengan tadi. Nah, di sini saya mengganti namanya dengan Gersik, Gizi Gersik. Setelah itu kita pencet OK. Habis itu kita dapat dilihat keluar peta yang sama. Nah, di sini dari peta yang baru ini kita akan melihat pada legend tab-nya, kita pilih gradient range dan kita pilih klasifikasinya, tipenya yang quanti. Di sini saya number quantinya pilih 3. Yang pertama saya akan melihat klasifikasi pada kepadatan penduduk. Di sini dari 3 klasifikasi itu, kepadatan penduduk dari 3 klasifikasi kepadatan penduduk, yang dimana yang paling rendah di mana labelnya kita bisa ganti. Yang paling rendah saya namai rendah, kepadatan yang rendah, terus kepadatan yang sedikit. Habis itu yang kedua adalah kepadatan yang bisa dikatakan ramai, dan yang ketiga adalah padat, jadi penduduknya sangat padat sekali. Nah, dari hasil itu kita apply. Nah, dapat dilihat dari hasil ini bahwasannya setiap kecamatan pada Kabupaten Gersik, di sini warnanya yang muda itu untuk tingkat kepadatan yang sedikit, untuk coklat dia kepadatannya ramai, dan untuk yang coklat tua untuk yang kepadatannya sangat padat sekali. Nah, di sini kita juga bisa memberi label nama berdasarkan kecamatannya. Berdasarkan kecamatannya dapat dilihat beberapa kecamatan yang kepadatan penduduknya sedikit, ramai, dan juga padat. Selanjutnya untuk kelahiran bayi, di sini saya juga menggunakan 3 klasifikasi. Yang pertama, yang paling sedikit saya namai kelahiran bayinya, tingkat kelahiran bayinya sedikit. Yang kedua tingkat kelahirannya yang paling rendah, tingkat kelahirannya rendah. Yang
paling warna pink tingkat kelahirannya sedang, dan yang merah bata itu tingkat kelahirannya tinggi. Nah, dapat dilihat beberapa dari kecamatan. Pada kecamatan yang bawah kanan kebanyakan tingkat kelahirannya tinggi, dan ada juga yang berwarna pink tingkat kelahirannya sedang, dan untuk yang berwarna pink muda tingkat kelahirannya rendah. Selanjutnya untuk klasifikasi berdasarkan gizi buruk. Di sini juga ada 3 tipe, yang dimana yang paling muda itu bisa dikatakan gizi buruknya rendah, yang coklat orange itu gizi buruknya sedang, dan yang coklat adalah untuk tingkat gizi buruknya tinggi. Nah, sudah selesai untuk tutorial reviewnya. Selanjutnya akan dilanjutkan pada tutorial geodanya. Pada geoda kita buka peta yang tadi terakhir kita cropping pada Kabupaten Gresik, yang sudah kita joining juga datanya dengan data kepadatan penduduk, gizi buruk, dan tingkat kelahiran bayi. Nah, di sini juga sudah terlihat petanya sama persis dengan peta yang tadi sudah kita kerjakan di review. Nah, di sini saya juga akan melihat cara klasifikasi pada geoda. Kita pencet pada map dan kita pilih kuantil mapnya, kita pilih variable x-nya. Di sini saya juga number class-nya juga 3. Nah, juga dilihat di sini berdasarkan peta ada yang tingkat warna krem itu yang paling rendah, untuk yang warna orange untuk tingkat kepadatan penduduknya sedang, dan yang merah untuk tingkat kepadatan penduduknya yang padat. Selanjutnya kita juga bisa melihat stretcher plot pada untuk Kabupaten Gresik, di mana kita bisa kita bisa membandingkan variabel X dan Y dari kepadatan penduduk, gizi buruk, dan juga kelahiran bayi. Di sini saya untuk stretcher plotnya untuk X-nya, di mana saya memilih untuk kepadatan penduduk variabel X-nya, dan untuk variabelnya untuk tingkat kelahiran bayi. Berikut ini hasil dari stretcher plot pada kepadatan penduduk dan juga kelahiran bayi. Dari geoda juga kita bisa melihat menggunakan 3D stretcher plot, di mana kita bisa menggunakan 3 variabel, yaitu X-nya untuk kepadatan penduduk, Y-nya untuk kelahiran bayi, dan Z-nya untuk variabel gizi buruk. Nah, di sini kita juga bisa memilih data plotnya itu untuk data plot saja, atau kita bisa lihat proyeksi dari Z ke Y, proyeksi X ke Z, ataupun juga proyeksi X ke Y. Nah, di geoda juga kita bisa melihat mungkin tadi saya juga menggunakan stretcher plot untuk kepadatan penduduk dan juga kelahiran, kita juga bisa melihat dari stretcher plot dari kelahiran dan juga gizi buruk. Di sini saya hanya mempunyai tiga variabel, jadi hanya bisa mungkin di otak-atiknya di sekitar itu. Dan untuk stretcher di sini yang terakhir untuk stretcher plot pada kepadatan penduduk dan juga gizi buruk, dapat dilihat pengaruh dari kepadatan penduduk pada gizi buruk setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.